Halo semuanya, kembali lagi di channel Nyantai bersama gua Aldi ya. Dan ini di special setup kita akan melakukan sebuah rakit PC yang udah kita obrolin bareng-bareng di live minggu kemarin dan juga di komunitas. Thank you juga buat semuanya yang udah ngasih saran. Semuanya itu kita tampung, yang sampainya tuh dapat spek lumayan untuk di harganya. Ya gua nggak tahu sih, ini bakalan menyesuaikan dengan keinginan kalian atau bagaimana ya. Tapi menurut kita untuk di harga spek yang kita dapatkan ini sih ini menarik banget buat kalian mungkin demen main game atau mungkin tipis-tipis ngedit video, harusnya sih bisa ya. Tapi di sini gue nggak bakalan rakit PC-nya karena ya seperti biasa ya, gue bosan ngerakit PC. Ya sebenarnya nggak biasa juga gue ngerakit. Tapi di sini gue akan memanggil sahabat gue, asik. Atau yang kalian kenal itu adalah penyefong iPhone ya, untuk merakit PC ini. Jadi kemari Gary. Jack banget lagi. Enggak lu situ deh. Oh, ke sini ya, oke ya. Jadi ini dia teman gue Gary ya. Jadi ya mungkin beberapa dari kalian yang kenal itu adalah semua ya suka nyari masalah aja. Kalian bisa lihat di reelsnya, di Instagram kita, di TikTok kita dan juga di short kita ya. Intinya dia cuma memancing masalah. Mancing masalah yang bisa dijual ternyata. Betul. Tapi ini menarik banget. Bukan berarti ini cuma sekedar ngobrol-ngobrol nggak jelas, tapi kita tetap merakit dan ini kita bakalan sambil ngerakit aja. Nggak usah lama-lama lagi lah ya. Gue yakin kalian pengen ngerakit PC ini. By the way ini harganya murah, jadi kalau kalian beli ya stay tune aja di akhir video. Oke? Let's go. Oke, pertama dari motherboardnya kita menggunakan ASRock B560M HDV R2 ya. Ini motherboard yang cukup budget ya, yang udah support Intel Gen 10 dan Gen 11. Jadi ya kalian mengerti apa yang akan kita rakit di video kali ini. Dan ini pun masih support di soket LGA 1200 dan punya satu PCIe Gen 4 untuk GPU-nya dan juga dua slot PCIe Gen 3 untuk SSD-nya. Dan menariknya di sini ada pertanda. Ini Hyper M.2 SSD dan juga Ultra. Jadi kalau kalian pasang di sini performanya lebih oke. Dan juga untuk RAM-nya dia itu kompatibel di dua slot ya. DDR4 3200 itu udah aman banget, tapi dia bisa support hingga 64 GB dan juga 5000 mAh. Dan juga dari desainnya sendiri untuk harga motherboard murah ini nggak jelek sih. Tapi sayang ini masih LAN doang, belum ada wifi-nya. Wajar dong, murah. Kalau gue sambil tanya-tanya ya, lu kenapa banget sih, kenapa suka banget jadi penyepong iPhone gitu? Bukan penyefong iPhone, kita tuh menyembah teknologi yang oke gitu ya. Kebetulan kan kemarin iPhone 14 bagus gitu. Dan ternyata, dan kebetulan gue juga cinta sama iPhone semenjak HP ini sampai gue bawa loh. iPhone 5. Lu bayangin gak nih? Ini HP sejutaan gue udah jatuh cinta lo. Gimana ngeliat iPhone 14? Norak dong saya dong. Ya cuman kan jadinya orang pada nggak suka malu. Oh, saya tidak peduli. Gak gitulah. Gak, itu kan semua punya opini masing-masing gitu ya. Oke, untuk CPU-nya kita menggunakan Core i5 dari Gen 10 ya. Ini serinya i5 Core i5 10400F. Yang mana ini nggak punya Intel ini ya, integrated GPU-nya, dan juga untuk konfigurasinya dia menggunakan 6 core 12 thread, memiliki frekuensi turbonya itu mencapai 4,3 GHz dan juga base-nya itu di 2,9 GHz. Selanjutnya ini menggunakan TDP 65 watt, sorry gue ingatannya charger handphone kira. 65 watt dan ini juga masih menggunakan soket LGA 1200. Ini budget series yang banyak banget dipakai saat ini. Kalau belum mampu beli yang Gen 12, banyak banget pilih yang ini. Ger. By the way ini lu punya pendidikan sesuatu nggak sih? Prasekolah ya gitu ya. Ya kayak gue ngeliat tuh bodoh banget jadi orang. Iya gitu ya. Jadi kalau lu ngelihat ini orang kayak nggak sekolah ya. Emang sekarang nggak sekolah, dulu sekolah. Gue tuh jurusan IT dulu. IT? Iya IT lah, sistem informasi lah, ngoding-ngoding gitu. Bisa ngoding? Bisa dikit-dikit bisa. Yakin? Yakin. Kemarin gue minta nggak mau lo. Ngoding apa kemarin? Pelan-pelan. Ini gue. Nah gitu. Nah gitu ya. Oke, CPU-nya kan udah nih. Sekarang kita bergeser ke coolernya, karena menurut gue cooler tuh ya harus dipasang setelah CPU gitu ya. Jadi gue nggak tahu kalau urutan-urutan kalian masang kayak gimana. Cuman kita kali ini menggunakan ID Cooling ya, ID Cooling SE903XT ya, yang mana ini budget punya, yang bentukan heatsink dengan 3 pipe di dalamnya. Dan dia juga udah dapat satu fan yang punya chromatic LED juga, jadi bisa ya rainbow cycling gitu lumayan ya. Dan dia juga sudah support RGA hingga LGA 1700. Jadi kalau mau pakai Intel Gen 12 ini bisa banget gitu ya. Ya langsung aja kita buka. Masih. Oke, dan ini udah dibuka, kita perlu pasang ke CPU-nya. Nah, ini mungkin sedikit pembelajaran juga buat lu gitu ya. Hati-hati ya. Uks. Mungkin gue sambil tanya lagi gitu ya.
Uks. Oke, kalau misalnya gua tanya nih Ger, lu mending iPhone apa Android saat ini? Saat ini iPhone sih. Kalau iPhone dibanding laptop untuk segi bahas gitu, pembahasan laptop. Ya udah sampai pasang dong. Pasang Masa lu dong. mau Iya, sabar dong. Ini dulu, gue coba dulu. Ini sebuah nih, yang bawa ke kanan? yang bawa kanan ya. Nah, Kencengin gitu. iya. Tapi kenapa lu milih laptop terakhir? Hah? Kenapa? Kalau segi pembahasan maksudnya masih bisa banyak yang dibahas dari iPhone, dari laptop gitu. Sabar. Tapi kan dia banyak banget yang dibahas. Kayak lu aja kalau nge-review tuh bisa berhari-hari. Nggak berhari-hari lah. Cuma Sampai malam aja. lu pakai ini pelan-pelan aja, kita dari torsi 1. Nah. Oke, baru pasang ininya. Iya Nah, ini. cuman sebelum ini kan kita buka nih, ya seperti biasa ya. Kadang ada orang lupa loh pakai gitu. Dipasangnya gini. Meleleh dong. Iya, ini dibuka, dipasang tapi kan mesti pakai. Oke, Telma Paste dulu. Iya. Ini sedikit aja kali ya. Semana di mulut lu? Kalau gue sih biasanya bentuk X tipis gitu, atau enggak plus sama aja. Segini? Ih, Ya udah, bentuk X aja. Kalau gue. nah lah ya. Bisa. Deh. Bisa. Jangan sini gue. Kamu pakai ini nih. Gue bantu ya. 2. Ini udah. Emang agak tricky gitu sih pemasangannya. Gua nggak tahu kalau orang masang bracketnya dulu atau gimana. Cuman sih gue bisa gini. Soalnya kita perlu obeng panjang sih. Gue sebenarnya ngerakit tuh agak ngeri-ngeri juga ngeliatin dia ya. Kenapa? Ya jangan terlalu kenceng tapi cukup kenceng aja lah gitu. Nah selanjutnya kita bakal pasang si RAM sama si SSD-nya. SSD-nya mana? Ini SSD ini RAM-nya. Oh di sini. Nah kalau untuk RAM-nya kita udah menggunakan tim Elite Black ya. Ini ya cukup affordable juga untuk di kelasnya, dan lu sana dong. Deketan banget sama gua. Dia juga udah pakai 16 GB dual channel, berarti ini 88 juga di speed di 3200 mAh, yang mana ini menurut gua untuk DDR4 oke banget ya, karena udah standar banget di DDR4 harus 3200 untuk saat ini. Dia juga udah punya built-in heatsink juga, jadi kalau buat di harganya sih ini udah oke banget lah buat kita pakai nih. Gua bantu buka, lu silakan buka saja. Dan untuk SSD-nya kita pakai PNY, ini 500 GB CS1031. Ini M.2 SSD juga, PCIe Gen 3 di 500 GB, yang speednya ini cukup menarik. Di harganya ini tuh lu bisa dapat speed di 2000 Mbps untuk read-nya. 2200 lah, ini lumayan banget ya. Ini memang jelek PNY ya, karena nggak ada si cover belakang. Gue juga lupa. Apa-apa. Lu pasang deh, tapi lu ngomong-ngomong nih, lu kayak bener-bener nggak pernah rakit PC apa gimana sih? Iya, pernah gitu. Cuman kayaknya cuman sekedar bantu-bantu aja. Paham gak sih, kayak ya udah gitu. Cuman pernah. Pernah. Full? Pernah. Apa? Full. Gak full juga. Gak tahu ya, pasang salah. Iya, gue salah nih. Pasangnya salah. Ayo dong, ajarin gue dong gimana pasang. Yang pertama, ini kan M.2 ya. Ini kan slot PCI gitu beda. Oh, beda. Kalau lu colok sini nggak bakal masuk. Dia itu masuknya ke sini, Bang. Nah, Oh, sini. itu. Nah, tapi apa rasanya lu ngerakit PC pertama kali gitu ya? Kayak ini lu kerjain, ya sebenarnya nggak full diri lu ya. Kayak gue juga mau dapat kreditnya gitu. Tapi ya mostly kan lu yang ngerjain. Iya. Rasanya gimana? Seru banget ya, gue pengen rakit PC Gak lagi. usah lebay. Seriusan anjir? Seru banget gitu. Soalnya kan gue pernah bilang sama lo kan, kita nggak beli testbed gitu kan. Oh iya. Iya, itu kan saya pengen. Juga benar. Iya, karena kebanyakan lihat Linux sih terlalu imba deh. Aduh. Gitu. Oke, ini udah kelar ya. Nah, selesai. Selanjutnya sebenarnya ini part yang menurut gua agak sedikit complicated. Karena lu belum bisa masang. Selanjutnya nih kita bakalan pasang si casingnya. By the way, di sini gua pakai Cube Gaming ya. Iya. Kita singkiran sedikit. Ini Cube Gaming Marvei juga. Ini salah satu rekomendasi dari teman-teman semua. Ini ya salah satu casing yang murah juga. Yang bisa jadi salah satu pilihan ketika lo nggak punya duit buat rakit PC dan lo bisa mengorbankan di bagian casingnya. Ini pilihannya. Ini case M-ATX ya, ini bukan full tower jadi agak sedikit kecil juga dan harganya budget. Tapi sampingnya ini dia udah pakai tempered glass, mantap banget ya. Dan juga dia di bagian atas bawahnya juga ada dust filter ya. Jadi nih lo untuk di bagian airflow-nya itu lumayan, jadi itu nggak bakalan kotor-kotor banget, jadi nggak bakal selalu lu bersihin terus. Dan juga di bagian PSU-nya dia menarik, dia udah punya PSU cover
Jadi di bawah sini untuk covernya, jadi dia itu nggak nyambung sama motherboard kalian. Mantep nih ya. Cakep. Dan tentunya untuk biasanya juga untuk casing murah dapat juga untuk sebuah fan-nya 2 buah di sini. Kalian bisa lihat. Dia ada 2 buah di sini, tapi mungkin kita bakalan pindahin ini satu yang bawah ke belakang biar dapat airflow keluarnya ya. Cuman ya udah kita biarkan dulu seperti ini. Dan juga sambil masang CPU-nya dari motherboard ke dalam CPU case-nya, kita bakal memperkenalkan juga untuk PSU-nya. Ini salah satu saran menarik juga buat teman-teman yang udah komen di komentar. Ini kita menggunakan PSU-nya Cooler Master MWE Bronze V2 550 watt ya. Ini Bronze Plus juga. Ini thank you ya buat kalian udah nyaranin. Sebelumnya kita pakai PSU biasa aja, tapi ini ya salah satu pengganti yang oke ya. Harganya cuma 700.000 dan ini udah mantep banget. Cuman emang ini untuk harganya sih ini kita nggak dapat yang modular ya. Ini masih non modular, cuman kabelnya itu udah kabel black semua. Jadi kalau buat estetika udah mantep cuy estetikanya ya. Gue suka. Jadi langsung aja kita buka Ger, biar lu mengenal sebuah PSU. Ini juga salah satu fitur yang menarik ya. Dia tuh udah DC-to-DC yang walaupun gue nggak ngerti, tapi gue rasa ini ya salah satu teknologi yang udah harus ada untuk sebuah PC saat ini. Oh gitu ya. Gitu. Gue taruh ya. Oke. Ya masalah nama sih menurut gue nggak terlalu masalah. Yang penting colokannya itu udah bener belum sama ngebang. Oh itu ya. Bentar. Ini tapi umumnya sih untuk kipasnya ngadep ke bawah. Oh, umumnya ada bawah ya? Coba dulu deh. Masuk kencang juga. Nah, ini lu udah pasang PSU-nya. Sekarang kita pasang si motherboard-nya. Ini adalah bagian makanan penutup. Nanti sesuai nama lubang-lubangnya. Oh, gitu. Udah. Wes. Tapi sebelum itu lu pasang ini juga. Tapi kalau gua sambil tanya boleh nggak, Ger? Boleh dong. Nah, soalnya ada satu pertanyaan. Lu tuh gimana sih bikin konten orang tuh bikin marah-marah sama lo gitu? Iya. Itu namanya komedi segmented, Di. Maksudnya gimana tuh? Komedi segmented itu gini loh. Jadi lu menjatuhkan satu kaum gitu, tapi ngangkat yang lain. Yang lucu tuh satu kaum doang. Kalau soalnya bikin lucu 2 kaum tuh susah. Bikin lucu apa? Bikin lucu dua kaumnya itu susah gitu. Jadi kita pilih satu side ya kan. Lalu kita injak tuh yang lain tuh gitu gua caranya. Tapi kalau kayak gitu kan banyak yang nanya, ini sarkas ke sini abang gitu. Sarkas tentunya sarkas. Komedi sarkas adalah komedi yang sudah proven dilakukan sama gua dari kecil. Orangnya jahat ya? Iya, emang gua dari dulu mulutnya lumayan kejam gitu. Pantes lu nggak sukses gitu. Kalau gua nggak sukses salah lu kan gua anak buah lu. Oh iya bener juga. Iya, makanya jangan lupa untuk support kita terus loh, gitu loh. Gue jadi kepikiran kayak gue udahan kali ya, kayak kena mental. Oke, ini udah selesai ya. Jadi ada beberapa yang perlu dilakukan lagi. Ini sebenarnya nggak perlu kita bahas detail, cuman kita bakal pindah di ini. Jadi ini udah kelar semua ya guys. Sebelumnya nggak semuanya, maksudnya untuk keperluan kabel-kabelnya udah. Terima kasih Gary udah masang ya. Oh luar biasa. Padahal di bironya gue gitu. Iya. Cuman nggak apa-apa, kita bakal geser ke produk terakhir yang akan dipasangkan. Yaitu di dia si GPU. Kita bakal pakai GPU-nya Colorful Battle X di seri Nvidia GeForce GTX 1650. Ini udah pakai GDDR6 4GB, udah pakai dual fans juga. Ya kalian tau lah untuk yang seperti ini banyak inceran juga nih barang nih. 1650 nih udah budget parah. Oke, buka Ger. Kalau GPU lu bisa pasang lah ya. Harusnya bisa. Nah ini lagi-lagi ya. Buka aja nggak bisa, gimana pasangnya gitu. Bisa. Tambahan lagi untuk GPU-nya dia juga udah mendapatkan, ya masih ada DVI ya. Ini unik juga ya. Colokan VGA. Terus di sini ada HDMI dan juga DisplayPort. Jadi ini lumayan bisa 2 monitor enak. Oke, pasang ya. Tolong pasang di slot yang benar gitu. Jangan asal buka slot gitu. Kita tutup dulu sini. Nah, dia itu berarti nggak wajibin untuk di bawah apa di. Ini harusnya sih sudah kelar ya. Tinggal kita pasangin lagi aja. Ya sentuhan terakhir itu colokan PCIe-nya. Iya, jadi ini sebenarnya untuk posisi sini aja kalian sih harusnya udah bisa nyalain PC-nya ya. Cuman gua ada satu pertanyaan terakhir. Iya. Lo kan udah lumayan lama di sini, setahun. Ya, setahun. Kira-kira lo apa sih yang harapan lo buat nyantai? Asik. Klasik banget pertanyaannya. Aduh, pertanyaan yang sangat retorik, retorik tahu. Tapi ya, apa harapan gue untuk nyantai adalah kita mampu menyentuh ini sedikit bullshit sih, Di. Apa? Yang apa bullshit? Menyentuh 1 juta gitu. Dalam waktu 3 tahun. Gue sih ngelihat teman-teman yang lain, jadi kita itu sedikit realistis. Realistis gitu. ya? Iya, realistis gitu ya.
Dalam 3 tahun kita kira-kira bisa 1 juta nggak? Nah, ini balik lagi ke lu, Di. Kalau menurut gua, bisa banget sih. Bisa banget ya? Yeah. Oke, akhirnya CPU-nya jadi guys ya. Ini cukup lama seperti biasa, kalau ngerakit PC itu nggak bisa tuh 2 jaman. Nggak bisa. Harus lama. Tidak bisa. Jadi ini dia PC-nya yang harganya 8,7 jutaan ya, kurang lebih. Ini sejauh ini udah berjalan benar. Apa? Gimana tuh PC yang satu ini? PC satunya gue belum bisa ini karena belum nyoba main game juga. Oh iya, berarti kan habis ini kan lu bakal benchmark. Dan kalau kalian penasaran performance gamesnya dari si PC yang satu ini, ya mending kita lihat seperti ini. Jadi ini dia PC-nya, PC 8 jutaan yang dibangun sama Gary kemarin dengan spek lengkapnya itu dari teman-teman semua. Lu pada juga udah lihat performa benchmark sintetis sama beberapa game yang udah kita tes tadi juga. Jadi komen dong gimana performa PC-nya sekarang ini, bagus atau enggak? Dan yang menariknya, dan gue juga baru sadar, untuk PC ini sebenarnya ya di bagian motherboard itu cukup unik ya. Memang budget, cuma bakalan lebih maksimal kalau si PC-nya ini di-upgrade ke Intel Gen 11. Dan yang kalian tahu juga kan kita udah pakai motherboard si B560 yang mana ini kan buat Gen 11. Jadi jelas banget ya ada slot Hyper M.2 yaitu slot SSD-nya itu gak bisa dipakai kalau lu masih pakai Intel Gen 10 cuy. Jadi mau gak mau SSD-nya kita turunin ke bawah pakai yang secondary slotnya. Dan untungnya sih speednya masih aman, masih sesuai sama si SSD-nya sendiri. Gak kepotong bandwidth-nya cuy. Jadi just in case kalau kalian mau upgrade si PC-nya ini masih bisa banget. Dan untuk RAM-nya 16GB dual channel 3000 mAh juga dirasa udah cukup kuat buat imbangin semua kebutuhan gaming sekaligus multitasking kerjaan di PC-nya ini. Paling dalam waktu cepet kalau kepengen upgrade sih mending kalian expand storage-nya aja yang si 512GB ini. Ya sebenarnya masih cukup buat jadi sistem sih. Cuman paling bener sih lu tambah lagi SSD SATA 1TB buat penyimpanan keseluruhan data-data lu. Ya game sih yang paling penting. Tapi sebenarnya kalau ada budget lebih ya paling enak ya tambah buat M.2-nya juga. Cuma ya tadi, karena ini masih Gen 10 i5-nya, jadi lu belum bisa pakai 2 slot si M.2-nya buat sekarang. Dan sebagai PC gaming budget ya, menurut gua juga ini PC-nya udah punya performa yang kenceng juga. Gua suka saat testingnya game itu playable semua, smooth banget buat di full HD-nya, walaupun cuma pakai i5 sama GTX 1650 doang. Tapi ya memang wajar ya, speknya ini kan udah jadi rata-rata spek PC gaming saat ini juga. Masih banyak yang pakai ya, gue yakin banget itu banyak banget yang pakai setapan spek kayak begini. Kalau buat kekurangannya ya sebenarnya hampir nggak ada sih ya. Paling kalau masih bisa maksimalin ya gue sih pengennya dimaksimalin di bagian airflow-nya. Kayak tambah fan aja biar lebih enak sirkulasi udaranya. Walaupun gitu ya suhu yang dikeluarin di PC-nya ini nggak sepanas lu pakai CPU high-end. Cuma di bayangan gua, airflow itu ya bakalan penting banget buat di penggunaan jangka panjang. Kayak gue sih pengen aja gitu tambah airflow di sisi depannya lagi 1 ataupun 2 biar intake itu lebih banyak. Terus bisa dorong suhu panasnya jadi lebih gampang lagi. Itu sih, itu gue udah puas banget sama spek PC kayak begini. Jadi ya langsung aja lah. Jadi gue pengen jual si PC-nya lagi. Karena gue bakalan jual juga di harga yang sama saat gue beli. Jadi kalau kalian bingung ya kita saling hitung aja secara manual pakai kalkulator, oke? Jadi untuk harganya pertama dari PSU itu di 575.000, RAM-nya itu di 819.000, coolernya itu di 229.000, PSU-nya itu di 763.000, CPU-nya di 2.045.000. Kalau casing, Mobo sama GPU gue beli barengan itu di harga 4.465.000. Ya kisaran di 8,7 jutaan lah. Tinggal kalian angkut ke daerah kalian aja itu udah aman banget. Dan kita pun juga bakalan packing serapih mungkin biar nggak ada masalah pas perjalanannya. Dan nanti kita bakal sediain juga invoice pembelian juga kalau misalkan kalian kenapa-kenapa saat menggunakan PC-nya ini masih bisa klaim garansinya.
Oke, anyway buat kalian juga yang mungkin nih belum punya duit sebanyak PC-nya ini ya, tapi pengen beli sesuatu juga gitu, ya kalian bisa aja cek toko kita yang buat si jual PC-nya ini. Di situ kita juga bakal jual barang murah buat ngabisin stok gudang kita. Kalau yang dulunya mahal itu bakalan turun jadi 200.000 rata. Yang harganya di bawah 200.000 kita bakal blutin lagi jadi 50.000 semua. Menarik gak tuh? Abisin dah kalau kalian pengen, oke? Cek toko di deskripsi kita di bawah, atau enggak cek aja di Tokopedia, nama tokonya Selasa ID ya. Jadi gimana nih menurut kalian dengan rakitan PC yang satu ini? Ada yang kurang nggak nih? Worth nggak nih sama racikannya dengan harga yang kita dapatkan ini gitu? Coba komen, kira-kira kurangnya tuh kayak gimana? Apa perlu ganti CPU-nya kayak atau ganti ya part-partnya lah? Coba aja komen di bawah. Sama ramein juga dong tombol like di video ini gitu. Ramein like-nya, soalnya kalau videonya ini rame, gue sih udah kepikiran lagi buat mau rakit PC seperti apa. Ya tentunya kalau PC-nya kalau udah kejual. Jadi gue pengen bikin PC rakitan yang disaranin Linus di video ini. Harga termurahnya itu worth it apa sih? Soalnya kan kelihatan ya, itu nggak bakal makan banyak duit. Jadi gimana? Kalian setuju kan nih kalau kita bakal rakit PC-nya yang disaranin sama Linus? Oke, komen di bawah. Dan mungkin itu aja sih, kita bakal balik ke video utama. Let's go! Oke, jadi gimana? Terima kasih juga Aldi yang udah di masa depan ngasih tahu, dan juga Gary yang udah nge-benchmark di masa depan. Kok masa lalu sih ya? Ya udah masa depan ya. Jadi ini fun fact aja nih. Ini adalah jam 1 pagi. Ya, sedikit error gitu. Iya. Cuman nggak apa-apa. Kalian udah bisa menilai gimana performasinya. Jadi kalau kalian pengen PC-nya ini, kita udah open jual si PC-nya langsung. Jual PC langsung. Nggak pengen jadi PC lu, Di? Nggak ah. Ntar aja lah ya. Ntar aja. Iya. Gue mau pengennya yang mahal. Jadi mungkin itu aja dulu rakitan PC kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan komen aja. Atau nggak kamu kasih saran rakitan baru, silahkan komen aja. Karena setelah kita jual ini, kita bakal ngerakit PC baru juga. Tentunya di harga yang kurang lebih sama. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal juga. Jadi kalau kalian suka kontennya, silahkan komen juga. Jangan pelit kata-katanya di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord. Dan juga subscribe channelnya Teh buat konten rakitan banyak lainnya. Sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you Gary. Thank you teman-teman udah kasih saran. Thank you juga yang kameramen.